Ade sama gubernur masih tangguh dikasih tenda dia saya tenda dewa beserta negeri satu negeri dua ini kami semua ada masa beda antara dari umat enggak terlalu banyak kami honorina tipe pama sama gubernur saya atau BPJT sanua orang NTT ambo mama masih jadi anak di mama gubernur kenapa ada kayak Selena ya. Ini ajudannya mana tadi? Nanti kasih di ajudan saya. Iya. Apa gue punya? Kasih ajudan. Aku punya. Aku punya. Jual bang ini. Langsung. Ini adalah kompor pelet yang kita laksanakan di sekolah minggu ini bersama dengan siswa yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu Guru. Ini bahan-bahannya terdiri dari pelet, tapi ada siswa yang akan menjelaskan secara langsung dari teknik mesin. Selamat siang Bapak Gubernur bersama rombongan. Izinkan saya menjelaskan tentang kompor pelet ini. Kompor pelet adalah kompor yang bahan bakarnya pelet, dan pelet itu terbuat dari sampah yang dicacah dan dipadatkan menjadi pelet. Dan kompor ini dibuat oleh siswa dan memiliki keunggulan yang pertama, ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena bahan bakarnya terbuat dari sampah. Yang kedua, untuk membantu kelangkaan minyak di Kabupaten Inde. Yang ketiga, kompor pelet ini bisa memasak 1 liter air dengan bahan bakar 600 kg dengan waktu 4 sampai 5 menit. Harganya berapa di kamu ini? 350. 350.000 Ya, Pak. per kompor. Ya, Pak. Sekaligus bisa dioperasi sudah ya 350.000 itu. Ya, Pak. Mungkin Peletnya berapa? peletnya ini Bapak, ini perkenalkan Ya, Bapak. pelet sampah saya tahu. Maksudnya peletnya berapa sampai jadi pelet? Kalau sekarang ini konsepnya kita belum jual beli Bapak. Jadi konsep yang kita kembangkan ini itu barter. Jadi masyarakat kita edukasi untuk memilah sampah segarnya itu kita barter dengan pelet. Nah, sehingga tercipta satu ekosistem rantai pasok. Jadi pelet ini terjalin kerjasama dengan pelet. Sebentar. Ya, Kalau kamu pelet itu bisa laku kalau dia punya kompor kan? Benar Bapak. Oke. Nah, Pertanyaan saya, kalau ini kompor ini, kalau peletnya banyak, kompornya tidak bisa jalan di masyarakat gimana? Gimana cara kamu jalan masyarakat? Stream revenue-nya, pelet itu punya program namanya co-firing Bapak. Jadi co-firing itu bagaimana kita mengganti batu bara menjadi energi terbarukan, yaitu pelet biomass ini. Enggak, kau jangan jelasin saya itu. Ya, Pelet itu berguna untuk kompor ini kan? betul. Tanpa kompor ini pelet itu laku nggak? Tidak laku. Nah, maksud saya itu kompor ini berapa? Distribusi kompor ini ke masyarakat sehingga pelet itu berlatih supaya satu dari sampah itu tidak terbuang percuma, dia bisa masuk. Kedua, kompor ini mau tahu harganya berapa sehingga masyarakat itu tidak mungkin bagi gratis. Kecuali kamu uang ada 80 triliun rumah gratis dan dijual kan. Nah, saya mau tanya, jualnya itu kalian bisa nggak produksi per bulannya macam apa sehingga pemerintah intervensi. Kehadiran saya di sini kan itu melihat apakah dia menuju kepada industrinya macam apa kalau kita mau masuk pada level industri. Memang yang kita kita memang program ini
tadi bang saya, kalian coba jelaskan saya, ini untuk jual. Pelet ini bisa diperoleh saat ini di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, nanti peletnya itu kan tidak tinggal nanti orang bawa sampah dia ditukar pelet kan. Karena kita bisa langsung untuk mendaur ulang ini. Kita ambil keuntungannya datang daripada kompor itu kita jual, begitu toh? Dan satu pendapatannya Bapak, yang menyerap paling besar itu adalah PLTU, 20 ton per hari. Itulah nanti stream pendapatan yang membiayai operasional kita. Sehingga itu yang menjadi inovasi kita. Kenapa? Stream revenue-nya nanti dari offering batu bara Bapak. PLTU itu penyerapannya 20 ton per hari. Ya, nanti kita, ya kalau selama batu baranya ada, one day kan tidak ada batu bara. Ini kan kita menuju ke sana karena ini masih ada Batu bara kita kurangi, kita gantikan. Ya. Itulah cita-cita kita. Ya, jadi pelan-pelan kita kurangi ke sini. Sehingga kita lebih green. Nanti cita-cita kita. Oke. Kami juga ini ada Pak, jadi kita lebih mudah untuk bisa mendistribusikan ini ke masyarakat. Seperti itu. Kalau masyarakat tidak punya tanah liat, tidak seluruh orang punya tanah liat. Bisa dengan menggunakan faba yang dimiliki oleh PLTU Pak. Jadi materialnya apapun, ini sebenarnya hanya ini. Ya, ini ada alternatifnya. Dan ada faba Pak. Faba itu bisa kita manfaatkan. Kalau itu dengan nilai untuk dimasukin ke industri, ini tetap harganya sama. Enggak Pak, ini untuk masyarakat, untuk mengurangi kebutuhan masyarakat. Betul, masyarakat. Tapi kan kamu ini kan kita bisa produksi banyak, kan masyarakat itu. Jadi kalau kita ada masyarakat yang tidak sempat kerjain, jadi dia mau beli itu harganya berapa? Kalau yang ini Pak, ini 50.000 sampai 100.000 bisa. 50.000 di luar pelet. Di luar pelet. Ya. Jadi kamu kalau bikin apa pada pemerintah itu bukan contoh. Lu bikin apa kalau pemerintah ini supply untuk ke masyarakat untuk sementara. Kalau mereka bisa dilatih ini, kalau mereka punya bahan bakunya kan bagus. Tapi kalau dia tidak punya bahan baku, kan dia mesti pikirkan supaya kita tukar minyak tanahnya ke sini dengan cara green energinya ini dilarikan ke sini batu baranya, tapi listriknya dipakai ke yang lain. Begitu toh? Betul. Oke. Kita gini. Kita tidak mungkin ke sini. Kalau ini boleh, kalau ini tidak mungkin kita ke sini. Kita mesti menuju ke mesin untuk dia jalan ke mobil begitu. Kalau kita ke sini masih tetap lama. Ini tahun 500 lalu, nah, bolehlah inilah. Sekarang nggak boleh. Ada satu lagi produk dari energi terbaru jurusan kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan produk hasil karya kami. Agak jelas, ya ketat. Di sini kami mempunyai dua produk. Yang pertama, penerangan jalan umum tenaga surya yang biasa dikenal dengan PJTS. Di sini komponen yang kami gunakan adalah modul surya tipe polikristalin dengan daya 100 watt, lampu LED dengan daya 50 watt, baterai atau aki, dan SCC. Cara kerja dari PJTS ini sendiri adalah modul surya akan menerima cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi listrik DC dan akan diteruskan ke baterai untuk melakukan pengisian pada siang hari dan akan dikontrol selama pengisian oleh SCC ini. Jadi di sini panel ini ditutup seakan-akan itu pada malam hari. Jadi pada malam hari lampu otomatis akan menyala karena Malam hari kamu suplai energinya dari baterai, begitu? ya, baterai sudah diisi pada siang hari. Oke. Terus? Yang kedua ini pompa air tenaga surya. Jadi Sebentar sebelum ke situ. Kalau ini orang kita mau beli, pemerintah mau beli, kalian jual yang berapa? di sini kami menghabiskan semuanya sekitar 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta barang ini jadi begini. Iya, jadi begini. Jadi kamu mau jual berapa? Keuntungannya sekitar 8 juta. Harga pasaran seluruh itu 10 juta, tapi kami menjual dengan 8 juta. 8 juta. Tapi kami pastikan kualitasnya bagus. Kalau saya minta kalian pasang di beberapa desa, berapa lama kalian bisa selesaikan? 1 unit begini berapa lama kamu bisa pasang di desa? Berapa lama? Untuk yang pertama kami akan lakukan survei dulu.
survei lokasinya. Karena Survei itu apa saja kamu survei? survei yang pertama adalah tingkat intensitas cahaya matahari. Dalam arti Ya, kondisi iridiasi matahari pasti bagus di NTT. Udahlah, iridiasinya aman. Apalagi kamu? dan kemudian kami perhitungkan juga dengan iklim, Pak. Karena dengan tipe-tipe modul seperti ini, kalau daerah panas dengan cuaca yang sangat panas, cocoknya mono. Tapi misalkan daerah-daerah mendung, maka polikristalin yang kita pasang. Jadi banyak survei yang harus terjadi. Berarti kamu punya teknik ini untuk sangat pada iridiasi matahari yang terbatas, yang bendung, yang sama seperti di Moni dan segala macam. 8 juta. Bisa habis ini Begini, berapa lama? nanti saya kasih kalian titiknya, kalian periksa berapa lama nanti kita ambil. Jadi tes pertama 100 dulu. Jauh beda dengan PJUTS ini. Yang pertama juga menggunakan modul, lalu aki, baterai dan inverter, tapi ada tambahan dengan dinamo tipe Sanyo. Dinamo ini memiliki keluaran outputnya 125 watt. Bagaimana ini airnya dari mana? Bagaimana supaya saya bisa ini langsung diminum? Tidak. Belum. Pompa aja. Ini tarik air dari sumur. Kalau sumurnya di bawah, perlu airnya di atas. Ini bisa. Berapa hisap, berapa jorong? Dinamo yang kami pakai ini dari hisapnya 14 meter. Dalam kedalaman Bisa 14 meter. Jadi kalau dia bawa sudutnya 14 derajat di bawah, kamu bisa tarik ke atas. Bisa. Terbang tinggi ya, terbang tinggi. Dari kedalaman 14 meter, lebih dari itu bisa lagi. Lebih dari itu berarti kamu dinamonya saja yang kamu tambah kan? Nah, sampai dia jadi begini, dinamo sekalian berapa? 7 juta. Kami jual dan harga 8.500.000. Harga di pasaran 10 juta lebih sampai 11 juta. Kualitas? Kualitasnya bagus. Nah, ini kan baru tes di sini. Gubernur baru lihat nanti di lapangan. Ya, sampai kamu tes di sini bagus, di lapangan tidak jalan air. Baik. Buka masnya. Ini dibuat dengan rangkaian Arduino. Rangkaian ini diatur oleh komputer. Bagaimana dia mati hidup? Dia merah atau hijau atau kuning gimana caranya? Gerak atau kamu pencet lagi baru dia nyala? Tidak. Dia otomatis. Otomatisnya bagaimana? Otomatis gerakan yang gerak atau otomatis waktu? Otomatis waktunya. Ah, nggak bisa. Kamu cari otomatis gerak. Kalau waktu enggak. Kalau orang sekarang menuju otomatis gerak. Jadi kalau mobilnya datang dari sana terbatas, dia langsung merah. Mobilnya gerakannya banyak, dia hijau. Nah, itu coba kamu pikir di situ. Bisa diprogram lagi dengan IC ini. Nah, kalau itu udah sampai situ bisa dipakai. Tapi kalau dia waktu, kebiasaan kita, masalahnya kita adalah mobilnya tidak ada, cuma karena waktunya sih dipantek, jadi dia tetap aja walaupun tidak ada mobil, dia tetap aja warna hijau. Yang kita mau, begitu tidak ada gerakan, dia langsung merah. Yang kita mau kan? Tidak ada gerakan. Tuh, begitu ada mobilnya bergerak banyak, dia padat, tambah ke merah, maka dia tetap hijau. Nanti setelah, kalau sama-sama banyak, dia atur sesuai dengan kondisi itu, apa namanya, jumlah. Dunia menuju ke situ. Kalau kita jangan balik lagi sana, nanti lama-lama kita pakai itu lagi, kapan kita pakai itu. Nanti mau lompat saja langsung ke sana. Ya. Karena nanti kita mau pakai begini, seluruh kota nanti akan pakai lampunya itu seperti itu. Dari sana kendaraannya, kalau umpama kita lihat kendaraannya terbatas, lampunya langsung merah. Kendaraannya full, hijau langsung. Dia sensornya seperti itu, sensor gerak nanti. Karena dia dengan kameranya masuk dengan sensor. Jadi kamera kalau umpama mobilnya terbatas, dia langsung merah. Mobilnya padat antri, dia hijau langsung terus. Ya. Kamu lanjut gitu, sudah bagus, tapi dilanjutkan lagi supaya bisa dipakai di masyarakat. Negeri 2 ini harapan kami dapat bermanfaat untuk kegiatan masyarakat Kabupaten Ede dan NTT serta
Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Good afternoon, ladies and gentlemen. His Excellency Governor of East Nusa Tenggara, Mr. Victor Bungtiluwais Kodat, His Excellency the Region of Emergency, Mr. Jafar Ahmad, His Excellency Head of House Representative of Emergency, Mr. Francis Gustaso, and all distinguished guests and students. Welcome to the city, especially welcome to SMK Negeri 2 ND. My name is Puja. I am Putri. We are from Shurenikara Vocational High School, acting as the MC for this event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 orang di dalam ruangan ini. Dan ini katanya kota Pancasila. Selamat datang gubernur di kota Pancasila. Bohong lah. Salam-salam nasional aja saya lihat tadi nggak bisa. Masa kota Pancasila sih yang benarannya bohong kali. Berarti mungkin bohong kali buat kota Pancasila. Mungkin dulunya sejarahnya iya, tapi sekarang udah tidak lagi. Tidak Pancasila lagi. Salam-salam nasional aja tidak bisa disalahkan. Sejarahnya mungkin, tapi kalau kotanya kayaknya enggak. Ya kita ciri khas manusia Pancasila itu minimal salam-salam nasional oleh kota Ende ini dapat bisa dijawab dengan baik. Apalagi Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo itu selalu menyampaikan salam-salam nasional kita. Nah, Ende, NTT, Pulau Flores harus mampu menunjukkan jati diri Pancasilanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling gampang, paling sederhana adalah dimanapun berada, waktu momentum apapun, sampaikan salam nasional dan itu diterima secara baik. Nah, itu baru Pancasila namanya. Tapi kalau mau duduk Garuda ya, Garuda mati itu Pak. Manusianya tidak ada nilainya. Jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Begitu gagah kita. Orang dari lubang manapun Republik ini datang lihat memang pantas saja Bung Karno di sini temukan nilai-nilai Pancasila di sini. Yang jelas aja memang hidup manusianya begitu. Gagah kita. Jadi di saat sebagian anak bangsa ini masih sedang mempertanyakan, bahkan ingin menggugat Pancasila sebagai ideologi, kita dari Ende dan Nusa Tenggara Timur harus menjadi garda terdepan Pancasila, bukan ego di jalan, tapi pekerjaan. Bagaimana hubungan interaksi sosial masyarakatnya terlihat Pancasila. Itu penting, apalagi di SMA, para guru. Ini pasti kesalahan guru. Kadis, pendidikan, catatan buat kamu ke depan. Nanti kalau sebentar kalau mau kunjungan kerja lagi gubernur di sekolah-sekolah, kalau tidak ada yang salah-salah nasional muridnya diam saja. Nah, kadisnya sempat jam di depan. Habis itu guru-guru lompat lari 20 kilo. Itu hadiah buat kalian buat gubernur. Tidak boleh kita. Saya lihat ini sejak sudah mau jadi gubernur masuk tahun ketiga, salam nasional itu orang masih cuek-cuek. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap keragaman masih main-main. Jangan-jangan kita juga bagian dari orang-orang yang sepakat mau menjatuhkan Pancasila sebagai ideologi. Itu pertanyaan besar kita. Yang saya hormati Bupati Ende, Ketua DPR dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Forkompinda yang hadir, para kepala dinas, Kapsekda Kabupaten Ende, para guru, kepala sekolah yang hadir di sini, anak-anakku yang aku kasih, aku banggakan. Saya jam 4 nanti terbang, jadi saya omong tidak terlalu lama. Ini titik terakhir saya dalam kunjungan kerja dari Labuan Bajo sampai Ende. Ini titik terakhir. Mengunjungi SMK di Nusa Tenggara Timur hari ini termasuk salah satu yang membanggakan hati saya.
dengan temuan-temuan dan riset hasil kerja seperti itu, kolaborasi dengan teman-teman dari PLN, itu sebuah langkah maju. Itu sebenarnya kerjanya seperti itu. Jadi tidak bisa dalam dunia saat ini kita kerja sendiri-sendiri. Teori triple helix, pentahelix itu teori yang sudah berulang-ulang disampaikan, tapi namanya saja, tapi tidak pernah lihat di lapangan. Kerja juga begitu. Kadis pertanian kerja sendiri, kadis peternakan kerja sendiri, kadis pendidikan kerja sendiri. Padahal ini satu kesatuan industri. Harusnya di sini kadis perindustriannya ada di sini. Jadi kalau SMK buat apa-apa, dia langsung ke kadis perindustrian, kadis tenaga kerja, nyatu di situ perencanaan dan off taker. Jadi itu sudah mulai latihan kita, Pak Kadis. Begitu ada inovasi dari anak didik, kerjasama dengan pihak-pihak lain, kita harus sudah mampu untuk bicara dengan industri, skala industrinya macam apa. Jadi jangan kita datang pameran, lihat gubernur bodoh boleh di sana-sana pulang. Kan tiga otak saya datang sini bukan untuk lihat supaya senang. Otak saya itu datang sini lihat kalau ada inovasi dia berguna bagi rakyat atau tidak. Karena kita lagi butuh apa di lapangan. Nah yang tadi dibuat itu antara listrik, itu kita bukan saja bisa pakai di jalan, bisa pakai di rumah-rumah yang belum saat ini PLN belum bisa masuk. Kita bisa pakai itu dulu supaya siswa-siswa bisa belajar di daerah-daerah desa-desa yang elektrifikasi kita masih nol. Itu dapat kita pakai itu. Yang kedua, kompor itu menarik saya itu kompor itu. Nah, kita bisa isi itu. Nah, industrinya masuk, off takernya masuk, sehingga kita bisa kerjasama dengan para pihak sehingga ini bisa secara provinsi, khususnya di Timur atau di Sumba, Sabu di Rajua, daerah-daerah yang harus beli minyak tanah tunggu musim. Kalau barat itu mereka dulu mengong kayu api dan lain-lain dan cenderung merusak hutan, maka ini sebuah solusi terbaik bagaimana rakyat tidak lagi menebang kayu untuk kayu bakar. Menarik sekali. Karena itu sebagai gubernur saya akan mendorong ini dihitung dengan baik sehingga kita bisa mendorong kepada masyarakat di daerah-daerah yang bermasalah terhadap minyak tanah. Saya suka sekali Pak Bupati. Mari Bupati laporin ini dengan berapi-api. Walaupun ini tidak masuk dalam rencana kerja gubernur, tapi dipaksa luar biasa. Tapi saya senang. Kalau ada inovasi, maka itu kita harus gerak cepat dan menjawab tantangan. Tidak ada pilihan buat NTT. Pilihannya adalah bagaimana sebanyak-banyaknya inovasi dibuat oleh SMK. Sebanyak-banyaknya. Kenapa saya tanya tadi? Karena SMK itu beda dengan SMA. SMA kalau tamat, lanjut kuliah karena dia belum selesai. Kalau SMK, tamat harus sudah bisa cari uang, langsung. Jadi jangan tamat dari SMK lalu bingung. Kalau ngomongnya SMK bisa apa? Bisa bingung. Harus buktikan itu. Dan saya setuju. Mulai sekarang cara berpikir NTT, siswa-siswa SMK seperti tadi itu. Kalau seandainya majority SMK di NTT, cara berpikirnya mulai kolaborasi, mulai inovasi mulai dikeluarkan, tidak terlalu lama untuk kita menjawab kemiskinan Nusa Tenggara Timur. Paling lemah kita pada mesin-mesin. Saya bilang tadi mesin rontok itu. Kalau mesin rontok itu kan diam. Bisa kan bikin mesin rontok dorong? Sambil dorong dia makan seperti sapi itu sambil keluar padinya. Nah itu menolong sekali. Kita punya masalah pada panen. Tanamnya beres, waktu panen berbulan-bulan kita habiskan waktu kita untuk panen 1 hektar. Padahal dengan panen cepat kita bisa tanam lagi. Jadi karena itu saya taruh lihat itu. Kalau dia diam di situ kan orang yang gerak, tapi kalau bisa didorong, SMK ini bisa coba dicari akal lagi, sehingga dorong saja. Dorong di sawah itu, dia sambil jalan dia dorong sambil dihabisin semua. Itu sebuah inovasi yang sangat membantu kita untuk bagaimana masyarakat kita bisa cepat panen pada saat mereka harusnya telah selesai panen. Contohnya kalau sawah-sawah besar seperti di Lembor, sawah-sawah seperti di Moni,
Sawah-sawah seperti di Sumba masih kurang, walaupun pakai apa namanya tuh? Combine yang begitu, tapi masih saja kurang. Kita butuh sekitar 500 sampai 1000 combine. Itu pun tetap masih kurang karena sawah-sawah yang 500 meter 1 hektar itu kan masih banyak sekali yang tidak bisa masuk combine. Nah, teknologi tadi tepat guna yang kita bisa dorong saja, tidak usah pakai nyetir tapi dorong saja, itu kalau bisa dibuat oleh SMK itu sangat bantu menolong masyarakat petani untuk mereka panen. Nah, itu sekali lagi saya berterima kasih untuk semua pihak yang terlibat. Tapi memang kembali lagi, kita masih jauh tertinggal. Minimal jauh tertinggal dari provinsi lain sekitar 50 tahun. Waktu mengejar 50 tahun ini harus kita yang putuskan kecepatan kita untuk bergerak maju menjawab tantangan-tantangan kemunduran, jauhnya kemiskinan, kebodohan dan kekurangan kemampuan inovasi kita. Itu hitungan saya 50 tahun. Compare dengan Jawa kita 50 tahun. Kita mengejar itu tidak ada pilihan. Kita harus gerak lebih cepat. Tidak bisa gerak dengan biasa-biasa saja. Karena itu saya harapkan pemerintah, jadi kita ini jangan terbiasa begini. Kalau lihat inovasi itu senang, lalu cerita. Lihat ada inovasi yang bagus, bisa langsung dipakai di rakyat, uang pemerintah keluar. Di dunia manapun awalnya seperti itu. Para peneliti-peneliti negara-negara maju, karena mereka mengeluarkan uang untuk seluruh riset-riset berkaitan dengan inovasi seperti ini. Jadi Pak Bupati, APBD Kabupaten ND untuk kompor berapa banyak? APBD untuk kompor, bantuan kompor ini berapa banyak? Nah, harus, karena kalau tidak program, mati mereka. Inovasi ada, tapi kalau tidak jalan dia mati, inovasinya mati. Nah, kami dari provinsi siap, sambil Bupati juga siap. Mengapa? Ini kalau tidak dikerjakan, intervensi itu tidak masuk untuk kerja, maka inovasinya itu sampai pada level percobaan. Lalu percobaan terus tidak lagi, dia tamat kan? Dia tamat dalam percobaan. Lalu dia berhenti, dia tidak lagi untuk melakukan percobaan, maka percobaan telah datang kepada dirinya. Begitu percobaan datang ke dirinya, maka dia menjadi manusia yang selalu melakukan percobaan kepada orang lain. Nah, ini panjang coba itu. Cek-cek salah punya salah hanya gara-gara satu. Gara-gara tidak ada APBD masuk pada kelompok-kelompok yang melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Jadi Pak Sekda sebagai kepala tim, ketua tim untuk anggaran TPAD itu harus dia lihat begini, otak dan hati cepat. Jangan mata lihat, otak tidak jalan. Otak hati langsung cepat, klak. Anak-anak pun semangat, kita pompa mereka siap. Jangan kita bentak mereka, uangnya turun. Ini tidak jadi. Tugas gubernur dan bupati itu bukan data lihat, hei kamu bisa, hebat kamu, itu orang tua di rumah. Kalau bupati gubernur datang itu bukan lihat itu begitu. Oh bagus, saya mau pakai ini. Kamu siap kerja. Kalau tidak bisa, saya tenang, baru tim saya di sini. Nah itu tugas bupati gubernur. Ya Pak Bupati, kita dua punya tanggung jawab. Saya terbang dari sini. Ada anggaran nanti perubahan juga bisa. Saya juga bisa menggerakkan teman-teman baik dari PLN, dari bank dan yang lain. Umpama Bank NTT, Pak Dirut Bank NTT. Nah, umpamanya di Bank NTT beli 100 buah kompor, bagi-bagi di Sulamu, bagi di Amnatun, beli PLN latih di sini. Nanti sama PLN di Kupang, PLN dari sini pergi di sana, latih mereka. Kan kita juga ada di sana kan, buat batu bara. Latih mereka kirim di Amnatun sana itu yang tunggu. Latih di Rejua. Latih di pulau-pulau yang kalau musim barat itu minyak tanah pun susah. Itu mereka tinggal taruh pelet saja di situ, tinggal mereka jalan terus. Ini sangat baik, sangat bagus. Dan karena itu kita akan beli. Nanti kompor itu dari kantor dari saya sendiri 1000 itu. Jangan tepuk tangan tepat waktu kirim. Nah, tepuk tangan ini kita tunggu-tunggu barang tidak ada. Kalian saya lapis semua itu. Jadi kita kerja tidak main-main sekarang. Kenapa? Bukan karena saya mau puji kalian.
Ini dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang model-model seperti ini. Kita butuh itu. Nanti lagi kalau bisa lanjut, tolong itu, yang kayak rontok itu, tolong kalau bisa yang bisa didorong-dorong itu. Saya sangat butuh itu, sangat butuh. Kalau bisa riset ke sana kita. Karena itu saya senang, terima kasih para guru atas jerih payah, teman-teman dari PLN atas kolaborasi. Ini namanya kolaborasi. Jadi jangan datang Pak Bupati, jangan dengar orang. Pak Bupati mesti tiap hari bawa anak kadis-kadis itu Pak Bupati. Hei Bupati Ende, tiap hari Bapak bawa kadis-kadis, karena ini pasti sama dengan saya. Bapak bawa kadis-kadis itu kasih tunjuk apa di lapangan ini, di teman, apa yang dimaksud kolaborasi. Kasih tunjuk aja contohnya seperti anak-anak siswa SMK ini bekerja sama dengan PLN menghasilkan produk. Itu namanya kolaborasi. Nah di daerah itu Bapak ngomong begitu karena desa dinas dengan dinas itu belum tentu bisa kolaborasi. Sama saya mengalami itu di provinsi. Nanti kalau kita pang-pung, oh itu yang dia maksud. Nah itu memang tidak gampang. Ya tidak bisa kalau kita jalan biasa-biasa saja 500 tahun pun di provinsi akan miskin terus kalau cara kerja begini. Nah, kita harapkan dengan kolaborasi ini akan membuat energi yang hebat. Satu, kolaborasi ini menghasilkan produk. Produk ini berguna bagi rakyat, berguna. Maka dilanjutkan industri. Kita lanjutkan industrinya. Dilanjutkan lagi orang membuat off taker, bisnisnya bisa jalan. Maka desain bisnis harus mulai dilakukan. Nanti kita pasarkan itu di daerah-daerah lain, Mama Papua, daripada dia tebang pohon, kita bisa dorong ini ke Papua. Bisa sama-sama dengan Papua. Daerah-daerah yang masih terpencil, remote area. Saya pikir ini sesuatu hal yang baik. Kemarin juga di beberapa tempat saya temukan juga inovasi-inovasi yang bagus dari SMK, dan itulah SMK bisa. Itulah SMK bisa. Kenapa? Karena dari sini, sebentar, tadi saya tepuk tangan dulu. Kamu tidak mengerti nanti banyak. Ini supaya kalian ngerti ini. Ini bukan saya mau sambutan dengan baik. Nanti siswa-siswa ini bentuk perusahaan atau koperasi. Mereka lah yang menjual ini. Waktu dia tamat, dia tidak cari kerja lagi. Mereka yang punya paten ini, mereka yang jual, mereka yang tampung, dan itu menjadi bisnis mereka. Dan ini kekuatan mereka. Kita tidak lagi cari, mereka tidak membebani pemerintah dengan pengangguran. Karena begitu tamat pun mereka sudah kerja, jadi tidak nganggur. Ini sangat menolong sekali. Bayangkan tiap tahun kita mengeluarkan pengangguran terus tiap tahun. Tapi kalau dengan cara ini, mereka dengan hidup sendiri, rakyat terbantu, mereka terbantu, pemerintah juga terbantu. Jadi saya pikir itu cukup. Saya mau terbang, tapi kalian tolong atur itu cepat. 1000 saya minta kompor tadi, kompor tanah liat 1000. Dan pelet kita siapkan, tolong nanti dari sini latih sana. Dan saya minta itu yang air. Nanti Pak Kadis PU, nanti coba dicek nanti. Kalau Mama bisa kita pakai untuk sumur-sumur yang dalam yang tadi bisa air untuk minimal orang bisa pakai untuk mandi. Kita bisa pakai itu untuk kerjasama. Kalau dia sekitar 8 juta kan bisa kita hitung-hitungan, 8,5 ya. Kita bisa hitung-hitungan itu. Nah itu bisa pakai untuk mereka bisa begini. Kalau anak-anak ini sudah semangat dapat uang, riset mereka itu mereka hobi. Tapi kalau mereka tidak dapat uang lagi, mereka berhenti di riset, stop sudah. Manusia tanpa riset itu manusia mati. Jadi kita mati selama ini. Ini baru mulai hidup ini. Jadi mulailah kita sadar sudah, bertobat untuk mulai, karena satu-satunya alasan manusia maju karena riset. Riset tidak ada, manusia tidak pernah maju. Karena itu saya bersyukur buat siang hari ini oleh-oleh yang indah dari SMK Negeri 2 ND. Dan saya harapkan jangan berhenti pada inovasi-inovasi seperti ini, lanjutkan semangat riset, karena kalian punya gubernur ini, gubernur yang hobi riset. Dan dia juga belajar. Jadi kalian tidak akan pernah kecewa penerapan gubernur ini. One day mungkin kalian kecewa, tapi sekarang ini tidak. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.